Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu geografi. Topik pembahasan kali ini adalah perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah proses membagi ruang menjadi beberapa bagian, yaitu dengan berbagai macam cara, yaitu dengan menggunakan aspek tertentu yang dimiliki secara bersama-sama oleh bagian-bagian permukaan, sehingga antara bagian permukaan bumi tersebut menjadi relatif serba sama. Regionalisasi menggunakan dasar River Basin, Similarity, Functionality, dan Ad hoc. Regionalisasi berdasarkan azas River Basin adalah penentuan suatu permukaan bumi sebagai suatu region berdasarkan suatu lahan daerah aliran sungai atau das atau watershed, yaitu daerah yang menjadi tempat jatuhan air hujan yang dibatasi oleh igir-igir, sehingga air hujan terkonsentrasi melalui berbagai anak sungai menuju sungai utama. Azas similarity atau azas kesamaan atau azas homogeneity adalah suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki karakteristik yang homogen atau kesamaan tertentu, baik secara fisik maupun budaya. Secara fisik, aspek yang menjadi ciri khas kesamaan dapat berupa letak geografis, fisiografis, klimatologis, keterkaitan dengan kondisi fisiografis dengan daerah lain. Kesamaan secara kultur dapat berupa mata pencaharian, adat istiadat, latar belakang sejarah, ideologi, tingkat peradaban, dan lain-lain. Kedua aspek similarities ini dapat berlaku secara sendiri-sendiri dan dapat pula secara bersamaan. Suatu bagian permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai sebuah region karena memiliki kesamaan fungsi, functionality. Suatu daerah memiliki fungsi tertentu bila dikaitkan dengan daerah lainnya. Fungsi tersebut muncul karena adanya perbedaan potensi fisik, budaya, atau perpaduan antara fisik dan budaya. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai penghasil tembakau, pengimpor beras, pengekspor minyak, dan lain-lain. Di daerah perkotaan ada daerah yang disebut pusat kota, pusat bisnis, dan lain-lain. Penamaan tersebut karena secara sistemik terdapat daerah yang menghasilkan suatu komoditi dan ada daerah yang mengkonsumsi barang dagangan tersebut. Demikian pula bagian dari wilayah kota, ada yang tidak menjadi pusat, ada daerah kota yang tidak berfungsi sebagai pusat bisnis, dan sebaliknya. Termasuk dalam penamaan kota dan desa. Keduanya dapat dianggap sebagai fungsi yang berbeda, sehingga keduanya menjadi region sendiri-sendiri dalam satu sistem. Ad hoc adalah penentuan region berdasarkan salah satu kesamaan karakter yang dimiliki oleh bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif, tidak tetap atau sementara karena ada peristiwa tertentu atau untuk tujuan tertentu. Suatu daerah dapat dianggap sebagai satu region oleh hanya satu atau lebih kesamaan, bahkan kesamaan tersebut dapat diciptakan untuk maksud tertentu. Contoh, regionalisasi berdasarkan azas ad hoc adalah region endemik flu burung. Region A dan B yang berbeda secara administratif dapat menjadi satu region karena keduanya sama-sama terjangkit flu burung. Contoh lain, region pemilihan dalam pemilihan umum.
Penentuan suatu daerah pemilihan ditentukan atas dasar kepentingan, kemudahan, koordinasi, dan manajemen pemilu. Setelah pemilu selesai, regionalisasi tersebut selesai. Hanya saja regionalisasi secara ad hoc ini tidak selamanya bersifat sementara, seperti dalam contoh penentuan daerah pemilu, tetapi dapat bersifat tetap meskipun aspek yang menjadi dasar regionalisasi hanya bersifat relatif. Azas nodal. Suatu wilayah atau region dapat diidentifikasi sebagai suatu satuan wilayah yang terbentuk karena adanya jaringan interaksi antar pusat-pusat kegiatan dalam hal produksi, distribusi, dan pelayanan. Dalam konsep geografi, nodal biasanya digunakan untuk menggambarkan sistem kota-kota atau sistem pusat-pusat permukiman. Dalam sistem ini, pusat-pusat kegiatan mempunyai struktur fungsional, hierarki, orde atau eselon. Berdasarkan konsepsi wilayah nodal tersebut, maka dapat saja terjadi suatu region nodal mencakup suatu atau lebih daerah kabupaten atau provinsi. Misalnya, salah satu provinsi ditentukan sebagai orde 1, sedangkan 2 provinsi lainnya menjadi subordinatnya, yaitu pusat orde 2. Metropolitan, metro, mater, mother, induk. Jadi suatu wilayah dapat diidentifikasi sebagai wilayah metropolitan berdasarkan adanya satuan wilayah perkotaan yang terdiri dari satu atau lebih kota induk beserta beberapa kota satelit di sekitarnya yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan sosial, ekonomi, dan ekologi perkotaan. Contoh wilayah metropolitan: Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Pengelolaan. Satuan wilayah ini ditentukan berdasarkan suatu hukum, seperti undang-undang atau lainnya, menjadi yurisdiksi dan atau wilayah kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah wilayah administratif pemerintah daerah atau Pemda, wilayah otorita, daerah khusus, dan lain-lain. Dasar atau azas lainnya: regionalisasi atau perwilayahan yang merupakan paradigma baru diperkenalkan oleh The Habibie Center, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Maritim Indonesia, yakni paradigma wilayah benua maritim. Inti paradigma ini memandang wilayah negara kepulauan sebagai satu benua karena dilihat dari sejarah geologinya berjuta tahun sebelum es mencair menjadi laut. Pulau-pulau tersebut merupakan satu benua yang tidak terpisah-pisah. Misalnya benua Gondwana. Karena luasnya benua laut ini, maka wilayah benua maritim Indonesia dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dinamakan wilayah kemaritiman. Dengan paradigma ini, maka laut bukan sebagai pemisah, tetapi laut sebagai penyatu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja.
puja-puja bangsa.